Tulis mengkritik DPR itu lebih sekadar lalu lalang tubuh, bukan lalu lalang pikiran. Jadi ada membedakan antara lalu lalang tubuh dan lalu lalang pikiran. Bung Rocky ini mengkritik sekeras apapun, tapi kok bisa lolos terus? Jangan-jangan ada backing gitu. Ada backingnya akal sehat itu. Kan saya mengucapkan itu dengan dalil akademis. Sampai sekarang mungkin masih ada 30 laporan di polisi itu yang mungkin polisi juga gini coba. Suatu waktu polisi panggil saya untuk kasus apa ya? Mungkin saya bilang Presiden Jokowi tidak paham Pancasila, beliau dilaporin itu. Ya. Kalau dia paham, dia nggak berutang pada Cina untuk kereta cepat, misalnya itu saya kasih begituan kan. Kalau dia paham Pancasila itu, karena dia tahu bahwa kalau dia berutang yang akan bayar ada rakyat, itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Jadi saya bilang, saya mulai dengan asumsi dan asumsi itu mesti saya buktikan. Kalau saya mau buktikan, kasih saya akses untuk pergi pada departemen-departemen yang saya kritik. Kan mereka mau kasih kan? Lo riset itu mesti begitu. Jadi saya nggak pernah ajukan sesuatu yang sifatnya delik. Sehingga polisi satu waktu dia udah pusing ini. Gimana cara? Memang ada delik, Pak. Jadi yang saya kritik itu betul-betul policy kebijakan dengan basis akademis. Saya nggak anti Jokowi, saya anti kebijakan Jokowi yang nggak masuk akal. Lalu saya terangkan di mana nggak masuk akal kan. Saya orang bilang, ya Anda menghina presiden. Saya nggak pernah menghina presiden. Kan itu intinya kan. Nah, jadi, lalu intinya adalah ada backingan atau tidak? Rocky Gerung bukan soal backingan, tapi kalau misalnya yang ngelaporin itu otaknya ada, pasti saya kena delik. Yang ngelaporin juga dungu, ngapain? Oke, lagi. Pak Tejo, silakan. Oh, yang waktu marah-marah sama jaksa itu ya? Ayo Mbak. Pancasila itu bukan sumber hukum. Yes. Karena Pancasila nyata, bisa diuraikan. Nah, sumber hukum adalah sesuatu yang harusnya intangible, yang abstrak. Bisa dijelaskan? Indonesia selalu mengklaim bahwa ada nilai tertinggi yang jadi acuan hukum positif kita itu. Disebut sebagai philosophical foundation. Kalau kita baca, dari mana ide itu muncul? Muncul dari tradisi yang disebut positivisme. Dia nulis tentang Stephen Baum teori itu. Di dalam buku itu diterangkan bahwa sumber hukum terakhir dia mesti dalam kondisi fiktif. Jadi nggak boleh konkret. Sekarang Indonesia mengambil resiko dengan mengatakan Pancasila itu adalah sumber hukum tertinggi mengikuti teori Stephen Baum ini. Nah kalau kita konsisten, lo yang bikin teori itu bilang sumber hukum tertinggi itu nggak boleh dirumuskan. Dia harus abstrak supaya dia jadi shaping ideas aja tuh. Menjadi ide penuntun. Kalau idenya konkret, nanti orang bingung. Berarti nanti tafsirnya beda-beda tuh. Jadi biarkan sumber hukum itu abstrak. Sekarang kalau Pancasila disebut sebagai sumber hukum tertinggi, nah Pancasila itu konkret. Ada tanggal lahirnya, silanya ada 5. Jadi secara teoritis salah menyebut Pancasila itu sumber hukum, apalagi sekarang disebut Pancasila ideologi negara. Yang ada Soekarno bilang Pancasila itu adalah falsafah negara, bukan ideologi. Pak Harto bahkan bilang Pancasila adalah asas tunggal, bukan ideologi. Tiba-tiba Jokowi bilang itu ideologi, konsekuensinya panjang. Di mana di dunia ini negara yang berideologi? Nggak ada. Yang ada lo fasisme itu ideologi. Yang berideologi sekarang tinggal Korea Utara, komunisme itu. Jadi nggak boleh disebut Pancasila itu ideologi negara. Dia boleh kita sebut kesepakatan bersama untuk menuntun Indonesia.